Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Fahmi kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mohon maaf ya Bu Arma, ingin mengajak diskusi nih ya. Tapi Siap, sebelum Pak. masuk ke sesi diskusi, saya ingin berbincang sedikit dulu nih Bu Arma Ya, siap, terkait Pak. coaching. Baik, Ya. Yang pertama di dalam sesi diskusi ini saya ingin menyampaikan dan memastikan bahwa saat coaching dipastikan sesuai dengan alur tirta ya Bu Arma ya. Betul Pak. Kemudian yang kedua Bu Arma juga perlu memastikan memberikan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian yang ketiga juga pastikan Bu Arma bisa menjalankan coaching ini sebagai pendengar yang aktif ya, Betul. yang sangat dibutuhkan dalam coaching ini keterampilan mendengar gitu. Siap Pak. Siap. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga terkait prinsip coaching ya, menjadi mitra ya, kemudian proses yang kreatif juga memaksimalkan potensi si coaching. Siap Untuk Pak. menemukan Baik, Pak. berbagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Gitu. Demikian Bu Armah untuk pembuka sebelum kita sesi coaching kita. Oke, tadi sudah dibuka dengan berbincang-bincang sedikit ya Bu Armah ya. Ya, Nah, siap, kita Pak. lanjut ke sesi diskusinya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Armah. Pertanyaan Siap, Pak. pertama, Bu Armah ingin mengembangkan kompetensi apa di dalam coaching ini? Kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini ada 3 ya Pak ya. Saya itu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir menurut saya itu adalah pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang Bu Armah ingin dahulukan untuk dikembangkan? Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Fahmi. Oke, jadi kedua itu ya yang ingin dikembangkan secara spesifik ya. Iya betul Nah, Pak. kira-kira bentuk indikator tujuan ketercapaian dari dua kompetensi tersebut apa kira-kira Bu Armah? Indikatornya dari kompetensi tersebut adalah yang pertama menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Kemudian saya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi si coach itu artinya setelah menentukan solusi, jadi ada langkah-langkah step by step yang akan saya tentukannya sesuai yang pasti gitu, yang efektif gitu. Begitu Pak Fahmi. Oke, baik Bu Armah. Jadi bisa saya rangkum ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Siap. Jadi Bu Armah ingin mengembangkan kompetensi dari yang ketiga itu lebih ke present ya. Iya, Kemudian juga ke pertanyaan berbobot. Kenapa itu dua hal itu yang perlu dispesifikasi? Karena ingin membantu si coach untuk menemukan solusi ya dan menemukan langkah-langkah yang pasti. Demikian ya Bu Armah ya. Betul seperti itu? Betul Pak, betul sekali gitu. Baik, kalau seperti itu silakan Bu Armah nanti dipraktikan di sesi coachingnya bersama coach nanti. Mungkin itu saja Bu Armah untuk diskusi siang ini. Untuk supervisinya kita cukupkan dulu sampai sini. Demikian Bu Armah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ada waktu sebentar gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ini Bu, saya mau minta waktunya sebentar nih, mau konsultasi sedikit. Oh, enggak. Silakan Bu Dwi, duduk dulu. Baik Bu, makasih. Ada yang bisa Ibu bantu Bu Dwi? Gini Bu, saya tuh ada sedikit kegelisahan ya Bu ya. Iya, baik. Jadi sekolah itu kan punya targetan nih Bu buat anak-anak supaya mereka dapat skor TOEFL sampai 450. Iya. Terus saya tuh ada sedikit masalah karena sekolah tuh tidak membantu saya gitu Bu sebagai juru bahasa Inggris dalam artian dengan hal yang saya butuhkan. Contohnya ketika saya mengajukan buku yang harganya cukup tinggi, tapi memang itu kan standarnya internasional ya Bu, tapi tidak di ACC. Harga bukunya kira-kira berapa Bu Dwi? Harganya 90.000 Bu, cuma memang sekolah itu cuma bisa membayar 75.000 saja. Oh iya. Jadi gini ya Bu Dwi ya. Ini Bu Dwi sebagai guru bahasa Inggris
artinya punya tujuan dan tuntutan yang sangat bagus ya. Jadi dituntutnya harus 450 skor TOEFL ya. Iya Bu. Sedangkan buku yang ada di sekolah aja yang ada. Sedangkan untuk buku yang lebih bagusnya, yang dari istilahnya yang staf internasionalnya harganya mahal gitu ya. Betul, yang diajukannya hanya 75.000. Sedangkan bukunya 90.000. Betul Nah, Bu. bagaimana Ibu gini ya Bu Dwi ya, punya solusi sedikit. Jadi ketika kita sekolah cuma menyanggupi 75.000, sedangkan buku yang bagus itu adalah 90.000, bagaimana kalau menurut Ibu izin dulu ke yayasan atau ke pimpinan kita, karena sebagai sekolah ya, swasta ya. Yang pertama adalah bagaimana kita sosialisasikan dengan orang tua murid atas izin dari pimpinan dan yayasan, kemudian kita sosialisasikan ke orang tua murid. Jadi begini, ada sistem mencari donatur. Jadi kita tidak mewajibkan orang tua murid untuk membantu, tapi kita bisa mencarikan donatur dari orang tua murid yang mungkin punya punya rezeki yang lebih. Jadi kita tidak memaksakan gitu. Bagaimana menurut Bu Dwi, dan apa juga rencana selanjutnya yang Bu Dwi lakukan untuk kedepannya? Baik Bu, saran dari Ibu sudah saya catat. Jadi nanti kemungkinan setelah ini saya akan pergi ke yayasan gitu. Kalau misalnya saya itu punya solusi lain supaya saya tetap bisa membeli buku ini. Oh ya, coba itu. Seperti apa? Coba rencana berikutnya Iya, yang akan dilakukan terus oleh Bu Dwi. Kalau misalnya ternyata gagal Bu, paling tidak ya yang bisa saya lakukan, saya akan menerima keputusan sekolah, tapi di sisi lain saya juga akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Seperti nanti ketika mengajar itu mungkin bisa saya sisipkan materi-materi TOEFL seperti itu, kemudian saya kopikan soal-soalnya seperti itu. Baiklah Bu Dwi, itu rencana yang sangat bagus ya menurut saya ya. Yang satu adalah memang hemat biaya, yang kedua adalah kestrukturan dalam kerja kita ya, sangat bagus sekali dari menyelesaikan soal. Jadi kualitas anak mungkin tetap terjamin ya. Dan menurut Ibu, apakah dari rencananya Bu Dwi ini kapan waktunya, komitmennya bagaimana, dan butuh dukungan dari siapa aja kira-kira yang rencana Bu Dwi supaya berjalan dengan lancar ini? Iya Bu, jadi untuk kapannya di pekan-pekan ini kan anak-anak masih MPLS nih Bu, Ya, jadi baik, mungkin di sela-sela waktu itu saya sudah bisa berusaha gitu untuk berbincang dengan yayasannya tadi, dan mungkin nanti juga saya akan minta bantuan gitu terhadap kepala sekolah ataupun kurikulum terkait solusi yang tadi juga sudah Ibu bantu berikan kepada saya gitu terkait permasalahan ini. Jangan lupa dengan teman sejawat juga minta dukungan Iya, ya Bu betul, Dwi ya. Saya catat ya Bu. Oke, siap. Karena kan memang guru bahasa Inggrisnya tidak hanya saya ya, pasti Ya, saya baik. juga butuh bantuan mereka. Ya. Baiklah Bu Dwi ya, itu rencana yang sangat bagus, yang luar biasa ya. Dari kolaborasinya, kemudian dari rencana yang akan diajukannya atau dan semuanya, waktu yang perlu yang disegerakannya itu berarti habis MPLS ya. Iya Terus betul. komitmen kedepannya untuk tindak lanjutnya yang ini seperti apa, yang namanya yang benar-benar terdekat dan fixnya yang akan dijalankan itu seperti apa nih? Baik Bu, jadi untuk komitmen saya nanti saya akan tetap menerima seperti itu keputusan sekolah terkait harus berusaha mencapai target 450 untuk Iya, siswi-siswinya gitu. Walaupun mungkin nanti ada beberapa kendala yang ada, tetap saya harus berkomunikasi dengan pihak yayasan ataupun kepala sekolah, kurikulum, dan juga rekan sejawat. Iya. Gitu, Bu. Baik Bu Dwi, itu luar biasa menurut saya ya, udah idenya, komitmennya udah luar biasa. Mungkin ya Ibu juga hanya bisa menyampaikan dukungannya seperti itu ya Bu Dwi ya. Nanti bila ada kesempatan lagi kita berbincang-bincang lagi ya untuk kedepannya rencananya, atau dari perencanaannya, dari digerakannya, kemudian ada pengawasannya, setelah itu baru ada evaluasinya kita seperti apa ya dari hasil komitmen kita untuk sampai ke depannya berjalan dengan baik. Baiklah Bu Dwi, mungkin Ibu hanya bisa memberikan ya arahannya atau penjelasannya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi bila Bu Dwi ada kegiatan yang lain, monggo silahkan. Iya. Bu Dwi, ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya jadi lega nih berbincang dengan Ibu. Jadi merasa saya ada solusi seperti itu. Iya, baiklah. Kasih ya Bu. Saya pamit Iya, ya. ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Apa kabar Bu Arma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Arma setelah melakukan sesi coaching? Wah kayaknya seneng banget Pak Fahmi. Seneng banget ya. Iya. Kenapa Bu bisa senang? Karena kita bisa sharing ya, artinya dengan teman sejawat itu kita bisa melakukan coaching, bercerita, keluh kesah tentang dia punya rencana, ya kita juga bisa mendengarkan apa solusinya dia, apa keinginan dia dengan baik gitu. Oh iya betul, jadi bisa membantu guru untuk menemukan rencana dan menemukan langkah dan menyelesaikan langkah-langkah itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Oh, oke. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat sesi coaching? Kok bisa sampai senang? Iya. Jadi saya sudah melakukan coaching ya tadi itu bersama Koci. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta gitu Pak. Yang pertama mengajukan pertanyaan, kemudian identifikasi dengan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga si coachingnya bisa kita tuh bisa memancing gitu, menggali apa sih permasalahan yang Koci hadapi dan bisa mendengarkan solusi yang terbaik dari beliau gitu. Oh jadi Ibu sudah melakukan alur tirta ya? Betul. Di sesi coaching tadi ya, sehingga bisa membantu si coach untuk menemukan masalah, solusi, langkah-langkah dan kapan dilakukannya oleh si coach. Seperti itu ya Bu ya? Betul Pak. Oke. Dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan, saya pun sudah melihat tadi ya Bu ya. Saya ingin memberikan sedikit feedback terhadap apa yang sudah Ibu lakukan sesi coaching tadi. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang sangat baik ya, pertanyaan terbuka sehingga coach terbantu untuk menemukan mengidentifikasi ya masalah-masalahnya yang dihadapi, lalu juga menemukan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga Ibu arahkan untuk supaya tanggung jawab ya dengan bertanya kapan akan dilaksanakan tadi ya, Ibu sudah tanyakan kepada si coach. Itu hal yang sangat baik. Dan juga Ibu di dalam sesi coachingnya juga sudah hadir penuh ya, sepenuhnya untuk kepentingan coach. Selain itu juga Ibu sudah melakukan keterampilan mendengar Ibu. Dengan Ibu melakukan keterampilan mendengar, sehingga Ibu bisa menimbulkan pertanyaan berbobot. Karena Ibu menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Itu sangat bagus sekali. Kemudian juga ya Ibu untuk supaya Ibu bisa lebih mengembangkan kembali praktek coachingnya, bisa Ibu terus lakukan ya Ibu ya, tidak hanya saat ini, mungkin seterusnya bisa dengan teman-teman yang lainnya lagi, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, betul, kira-kira dari kompetensi yang ada, kira-kira mana yang mau ingin dikembangkan kembali? Dari kompetensi yang ada ingin saya kembangkan, yang pertama itu sebenarnya saya ingin lebih menggali, ingin memahami lagi dengan coaching dengan menggunakan proses alur tirta ya Pak Fahmi ya. Sehingga saya bisa melakukan coaching-coaching berikutnya bersama coach atau teman-teman sejawat gitu. Saya tuh lebih memahami lagi terutama itu kompetensi mengenai pertanyaan berbobot Pak gitu. Itu menurut saya itu yang paling agak sulit gitu. Artinya biar saya tuh lebih memahami lagi sehingga coach pun sharing dengan kita itu merasa memuaskan gitu. Oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya? Betul. Baik, mungkin sedikit feedback juga untuk pertanyaan berbobot ini bisa Ibu lakukan dengan cara banyak praktik Bu. Betul. Jadi Pak. nanti Terima kasih, bisa Pak. Ibu kembangkan melalui praktik-praktik dengan coaching dengan yang lainnya lagi. Baik. Gitu. Mungkin itu saja Ibu diskusi setelah melakukan coaching. Semoga dari diskusi ini bisa kita sama-sama praktikkan ya apa yang perlu dikembangkan tadi terkait pertanyaan berbobot. Mungkin itu saja Bu Arma, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Pak Fahmi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.